Kita membayangkan jasad ringkih yang terbujur kaku di hari Minggu, 29 Januari 1950. Dalam sebuah arak-arakan sederhana yang menempuh 43 km jarak perjalanan menuju sebidang lahat pemakaman. Berjejal ribuan orang memadati tepi jalan tanpa peduli panas terik yang menghujam. Sebagian khalayak yang hadir belum pernah melihat parasnya. Pada sebuah zaman ketika televisi belum tersedia dan surat kabar masih terlalu langka, kita barangkali tak seutuhnya paham apa yang membuat kepergian lelaki itu begitu ditangisi dan terdengar amat menyayat. Mereka yang hadir di hari itu akan mampu mengingat betapa ia selama ini begitu dekat, begitu akrab. Lelaki itu adalah Jenderal Sudirman, panglima besar bagi sebuah era ketika para pemangku senapan masih mendapat tempat yang layak di hati rakyat. Sejarah tentu bukan sekedar legenda tokoh-tokoh besar. Kita tahu di dalamnya juga terlibat khalayak yang menolak diam terhadap nasib yang tak berpihak. Maka kita bisa dengan jelas menyimak drama agresi militer kedua yang dilakukan gerombolan serdadu Belanda. Para pemimpin sipil yang masih percaya pada diplomasi dan negosiasi telah membiarkan diri mereka tertawan. Sementara Jenderal Sudirman telah memutuskan jalan berbeda. Ia mengobarkan perang gerilya, sekalipun dengan penyakit tuberkulosis yang terus menggerogoti paru-parunya yang hanya tinggal satu. Bung Karno sempat membujuk sang jenderal menjalani perawatan bagi kesehatannya yang terus merosot. Hari itu, ia menyuguhkan seutas jawaban. Yang sakit itu Sudirman. Panglima besar tidak pernah sakit. Di atas sebuah tandu, Jenderal Sudirman memilih jalan gerilya ketimbang memasrahkan dirinya tertangkap dan menyandang status sebagai tawanan Belanda. Adakah dengan begitu ia lebih menyukai peperangan seraya menampik damai? Adakah dengan begitu ia juga serta-merta kecewa pada kepemimpinan sipil yang terkesan terlalu gampang mengalah? Kita tak ingin menduga-duga apa jawaban yang paling pasti atas keputusan Jenderal Sudirman ketika itu. Tapi lekas kita mengetahui kesetiaannya pada cita-cita kemerdekaan yang telanjur kuat membalut benak tak bisa digoyahkan lagi. Dalam Kongres Persatuan Perjuangan yang digelar Tan Malaka, Jenderal Sudirman tegas-tegas mengutarakan, lebih baik kita dibom atom daripada merdeka kurang dari 100%. Di situ kita akhirnya paham, penjajahan bukan sekedar cerita panjang tentang penaklukan dan penghisapan sumber daya alam. Penjajahan pertama-tama adalah cerita tentang kekuasaan yang cemas pada kemerdekaan manusia. Pada sebuah waktu, ketika perbekalan semakin menipis, sementara perang gerilya belum menunjukkan tanda-tanda tamat, seorang ajudan datang berbisik pada sang jenderal untuk meminta pada penduduk agar menyisihkan sebagian harta dan uang. Ia pun terpekur. Tak lama, ia memanggil sang ajudan dan diutusnya menuju Yogyakarta menjumpai istrinya. Jenderal Sudirman meminta istrinya menyerahkan seluruh perhiasan. Dengan itu, ia melanjutkan perjuangan yang masih jauh dari usai. Dan kita menyaksikan seorang jenderal bersama para pengikutnya yang menolak takluk di hadapan kaum kolonial, seraya tetap mewaspadai diri sendiri dari sikap sewenang-wenang pada bangsa sendiri. Pada akhirnya, sebuah negeri dibangun di atas sebilah kehendak hidup bersama. Hubungan ia yang bersinggasana di pucuk tampuk dan khalayak sebagai pemilik sah kedaulatan bukan semata-mata soal kekuasaan. Dalam konteks itulah kita mengerti
Sudirman hadir pertama-tama bukan sebagai panglima besar, lebih-lebih sebagai politisi kawakan. Sudirman hadir pertama-tama sebagai manusia bebas yang memaklumkan pergulatan, yang dengan itu ia menolak penaklukan, ia menolak kesewenang-wenangan.